Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Yang terhormat Bapak Ahmad Sulaiman SPD MPD selaku dosen mata kuliah keterampilan dasar futsal. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Prasetyo Wisono, NIM 191028138. Saya tertera di nomor 6. Saya sendiri berasal dari Kota Bondowoso dan saya berkuliah di Universitas Muhammadiyah Jember, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Olahraga. Baik, dalam kesempatan kali ini ada beberapa yang akan saya jelaskan mengenai olahraga futsal. Yang pertama yaitu pengertian, kemudian sejarah futsal di dunia, kemudian sejarah futsal di Indonesia, dan yang terakhir yaitu sarana dan prasarana. Yang pertama yaitu pengertian. Jadi di sini saya pengertian mengambil dari 4 para ahli. Yang pertama itu Profesor Juan Carlos Seriani yang mengatakan bahwa futsal atau football dan salah adalah sepak bola dalam ruangan. Kemudian menurut Tenang pada tahun 2008, futsal adalah permainan bola yang dimainkan oleh 2 regu yang masing-masing beranggotakan 5 orang. Kemudian menurut Mulyono pada tahun 2017, futsal adalah salah satu cabang olahraga yang termasuk bentuk permainan bola besar. Sepak bola futsal yang dimainkan di dalam ruangan adalah olahraga berupa tim dengan sifat dinamis. Kemudian menurut Nasir dan Ali pada tahun 2016, futsal adalah sebuah versi sepak bola yang dimainkan di dalam ruangan, yaitu 5 melawan 5, 1 penjaga gawang dan 4 sebagai pemain, yang telah disetujui oleh Badan Pengatur Sepak Bola Internasional atau yang biasa kita sebut Federation International de Asosiasi Sepak Bola FIFA pada tahun 2014. Kemudian selanjutnya yaitu sejarah futsal di dunia. Jadi futsal itu ditemukan oleh Juan Carlos Seriani yang lahir pada 9 Maret 1907 di Buenos Aires, Argentina. Lulusan Amerika Selatan YMCA yang sekarang disebut Federasi Amerika Latin. Kemudian prestasi yaitu pelatih timnas Portugal untuk mempersiapkan Piala Dunia pertama. Kemudian sejarah futsal pertama kali tercipta berkat kejeniusan Juan Carlos Seriani dalam memodifikasi sistem pembelajaran bagi atlet pesepak bola Portugal. Karena pada saat itu Portugal sering diguyur hujan, sehingga Carlos mengkolaborasikan berbagai cabang olahraga untuk mengatasi masalah tersebut, mulai dari olahraga handball, basketball, dan polo air, yaitu cabang olahraga yang mendasari terciptanya futsal. Untuk ruangan, Carlos memindahkan latihannya yang berada di luar lapangan ke dalam ruangan. Hal itu terjadi karena di Portugal itu dulunya sering terjadi guyuran hujan yang sangat deras, sehingga memaksa Carlos untuk memindahkan tempat latihan. Kemudian perkembangan futsal di Eropa itu diakibatkan perpindahan para pemain Amerika Selatan ke dataran Eropa. Kemudian sejarah futsal di Indonesia yaitu dibawa oleh Justinus Laksana yang lahir pada 28 Juli 1967. Untuk prestasi sendiri yaitu pemegang sertifikat kepelatihan futsal dari Asosiasi Sepak Bola Belanda, serta pernah melatih divisi utama negeri kincir angin tersebut. Berikutnya yaitu pelatih timnas futsal Indonesia pada tahun 2004 hingga tahun 2007, kemudian meraih perunggu SEA Games Thailand pada tahun 2007. Kemudian berikutnya yaitu perkembangan futsal di Indonesia. Jadi sebenarnya futsal itu pertama kali dikenal di tanah air itu pada tahun 1998 sampai 1999. Kemudian pada tahun 2002 sejarah futsal secara resmi telah dikenal di Indonesia atau telah disebarluaskan. Kemudian pada tahun 2014 pembaruan Badan Futsal Nasional Federasi Futsal Indonesia menjadi Asosiasi Futsal Indonesia. Kemudian pada tahun 2015 hingga sekarang, futsal itu sudah menjadi tren di Indonesia. Bahkan sudah banyak liga-liga atau pertandingan-pertandingan yang sudah diselenggarakan. Kemudian berikutnya yaitu 3 orang yang berjasa dalam perkembangan futsal di Indonesia. Yang pertama yaitu Wandi Batangharis, salah satu anggota Komite Futsal FIFA dan Ketua Komisi Hubungan Luar Negeri pada era Azwar Anas. Roni Patainasarani, pelopor dan pengembang futsal di Indonesia. Kemudian yang terakhir yang sudah kita kenal yaitu Justinus Laksana, pembawa futsal ke Indonesia. Berikutnya yaitu perkembangan kejuaraan futsal. Pada tahun 1965 hingga 1979, pertandingan internasional pertama sampai 6 kali berikutnya diadakan
yaitu kejuaraan futsal negara-negara Amerika Selatan. Kemudian pada tahun 1982 kejuaraan dunia futsal pertama kali di Sao Paulo, Brazil. Kemudian pada tahun 1985 kejuaraan dunia kedua di Spanyol. Pertandingan futsal internasional pertama diadakan di Universitas Negeri Sonoma di Rohnert Park, California, Amerika Serikat. Dan pada tahun 1988 kejuaraan dunia ketiga di Australia. Kemudian yaitu sarana dan prasarana. Untuk prasarana pasti yang pertama yaitu lapangan. Jadi lapangan futsal itu berbentuk persegi panjang dengan ukuran berstandar internasional, yaitu panjang 38 hingga 42 meter dan lebar 18 hingga 25 meter. Permukaan lapangan futsal harus halus, rata, dan biasanya diisi dengan rumput sintetis. Kemudian dalam penggunaan lapangan futsal disarankan permukaan lapangan memakai kayu atau lantai parket atau bahan sejenisnya, serta menghindari penggunaan bahan beton atau court block. Kemudian garis batas yaitu garis selebar 8 cm. Kemudian garis gawang di ujung-ujung dan garis melintang tengah lapangan 3 meter lingkaran tengah. Tak ada tembok penghalang atau papan daerah penalti. Busur berukuran 6 meter dari masing-masing tiang gawang. Titik penalti 6 meter dari titik tengah garis gawang. Titik penalti kedua 10 meter dari titik tengah garis gawang. Zona pergantian daerah 5 meter. 5 meter dari garis tengah lapangan pada sisi tribun dari pelemparan. Nah, untuk gawang sendiri yaitu tinggi 2 meter dan lebar 3 meter. Kemudian untuk bola. Jadi ada beberapa kriteria bola dalam olahraga futsal dan hal itu berbeda dengan olahraga sepak bola. Yaitu yang pertama, bola berbentuk bulat dengan ukuran 4. Kemudian keliling minimum bola adalah 62 cm dan maksimal 64 cm. Bola tersebut dari kulit atau bahan cocok lainnya, tidak membahayakan pemainnya. Kemudian yang keempat yaitu lambungan bola 55 sampai 65 cm pada pantulan pertama. Kemudian yang kelima yaitu berat bola antara 400 gram sampai 440 gram. Dan yang terakhir yaitu tekanan bola sama dengan 0,4 hingga 0,6 atmosfer. Kemudian untuk peluit. Jadi untuk peluit ini yang digunakan biasanya peluit standar yang digunakan oleh para wasit. Jadi tidak ada ciri-ciri khusus pada peluit, intinya peluit yang digunakan yaitu standar. Kemudian papan skor. Jadi ada beberapa kriteria untuk papan skor. Yang pertama yaitu angka pada papan skor itu jelas untuk dilihat dan bisa dilihat oleh siapapun. Baik, terakhir yaitu pertanyaan. Silakan yang ingin bertanya tinggalkan chat di kolom komentar. Terakhir penutup, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.